Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKT Banjubrut Bandung. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat, pemahaman Alkitab Jemaat setiap hari Rabu malam. PA Jemaat kali ini hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bertemakan cara hidup jemaat yang pertama. Baiklah, kita mulai PA ini, kita siapkan diri kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 257 bait 1, kedua, dan ketiga. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Mari bersama kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh mengikuti kembali acara pemahaman Alkitab Jemaat. Kami rindu untuk bisa memahami dengan baik dan benar, memahaminya, mengayatinya, dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Pimpinlah kami sehingga PA ini boleh bermakna bagi kami, menguatkan dan menyemangatkan iman kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan memahami dan merenungkan tema cara hidup jemaat yang pertama. Kita dasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, melalui PA ini kita akan memahami, kita akan mencoba mengerti dan merenungkan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Apa yang menarik dari cara hidup yang pertama, dari cara hidup jemaat yang pertama, dan pelajaran apa yang bisa kita petik pada saat ini sebagai gereja, apa yang bisa kita pelajari dari jemaat yang pertama tadi. Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam pokok PA, mungkin kita perlu dulu sadari soal istilah atau kata yang dipakai dalam Alkitab. Dalam percakapan sehari-hari sering kita mengatakan gereja, yaitu persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pun juga menyebut diri kita sebagai gereja Kristen Indonesia. Juga banyak orang-orang Kristen lain yang juga menyebut sebagai gereja. Ada banyak nama gereja. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dari awal sampai dengan akhir, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan LAI, kita tidak menemukan kata gereja di sana. Kalau tidak ada kata atau istilah gereja dalam Alkitab bahasa Indonesia LAI, lalu kata apa yang menjadi sinonimnya, menjadi persamaannya? Yang menjadi sinonimnya atau persamaannya dari kata gereja adalah jemaat. Yang bahasa Yunaninya eklesia. Itulah yang ada dalam Alkitab kita, yaitu istilah yang dipakai adalah jemaat. Seperti judul berikut kita, PA kita adalah cara hidup jemaat yang pertama. Tetapi sebenarnya antara kata gereja dan jemaat itu mempunyai makna yang sama. Kata jemaat sendiri terpengaruh sebenarnya dari bahasa Arab jamaah, ya. Dan jemaah itu artinya berkumpul bersama-sama, berkumpul bersama orang banyak. Kalau tetangga kita misalnya mengatakan kepada kita, saya mau sholat jamaah, ya. Artinya sholat bersama-sama dengan yang lain, tidak sendirian di rumah, ya. Jadi jemaah atau jemaat adalah persekutuan bersama-sama. Jadi secara hakiki antara gereja dan jemaat artinya adalah sama, yaitu persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama yang kita dasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Yang pertama, saudara sekalian, jemaat yang pertama adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka dibaptiskan dan jumlah mereka diperkirakan 3.000 orang. Kita akan melihat latar belakang sebelumnya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Diceritakan bagaimana Roh Kudus turun atau diberikan kepada para murid. Pada waktu itu di Yerusalem sedang dirayakan hari Pentakosta Yahudi, yaitu hari raya pengucapan syukur atau hasil panen gandum. Di hari Pentakosta itulah banyak orang Yahudi diaspora dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, ya, datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Maka mereka juga dari berbagai daerah dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Pada saat suasana semacam itulah lalu Roh Kudus diberikan kepada para murid dengan simbol, ya, lidah-lidah api di kepala para murid. Lalu para murid berbicara, menyampaikan firman dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi dari berbagai daerah tadi, sehingga mereka mengerti apa artinya atau apa maksudnya yang dikatakan oleh para murid, atau Kisah Para Rasul mengatakan yang dikatakan oleh rasul-rasul itu, ya. Jadi rasul di sini adalah murid yang pertama.
Dalam suasana semacam itu puncaknya adalah Petrus yang bangkit berdiri bersama dengan 11 murid atau rasul yang lain, lalu dengan suara nyaring Petrus berkhotbah. Khotbah yang cukup panjang yaitu Kisah pasal 2 ayat 14 sampai dengan 36. Dan isi khotbahnya adalah tentang Tuhan Yesus yang pada pokoknya adalah Tuhan Yesus yang menderita, yang disalibkan, mati dan bangkit adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah khotbah Petrus di hadapan orang banyak yang merayakan hari Pentakosta tadi. Lalu setelah mendengarkan khotbah Petrus mengenai Tuhan Yesus, bagaimana respon orang banyak itu? Kita bisa baca pada pasal 2, kisah 2 ayat 37. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu jawab Petrus ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah jawaban Petrus. Percayalah dan hendaklah kamu dibaptis. Maka orang banyak itu percaya. Di sini dikatakan menerima perkataan Petrus, khotbah Petrus, dibaptis dan jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa. Itulah yang dikatakan jemaat yang pertama. Persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah buah karya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi para murid lalu bersaksi berkhotbah mengenai Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berkarya di hati orang banyak itu, membuka hatinya, mereka percaya, membuka diri. Lalu mereka percaya dan dibaptiskan. Itulah jemaat yang pertama, buah karya Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara sekalian, jemaat atau gereja yang pertama terbentuk bukan keinginan manusia, bukan kepentingan manusia, bukan usaha manusia. Tapi jemaat pertama terbentuk adalah karena usaha Allah, karya Roh Kudus untuk kepentingan Allah. Saudara-saudara sekalian, hal ini sebenarnya sudah saya pernah jelaskan dalam PA Jemaat yang lalu, yaitu hari Rabu 26 April 2023 dengan tema Roh Kudus hadir, gereja lahir. Saudara bisa melihat kembali dalam YouTube yang lalu tanggal 26 April 2023. Lalu yang kedua, jemaat yang pertama ini suka berkumpul, ya. Senang berkumpul, sering berkumpul, dan mereka merasa sebagai satu keluarga baru. Sebagai keluarga baru, mereka senang berkumpul dan mereka rindu selalu bersama-sama. Maka biasanya mereka berkumpul. Di mana mereka berkumpul? Kalau kita baca Kisah pasal 2 ayat 46, di sana dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Diceritakan mereka biasanya berkumpul di bait Allah dan di rumah masing-masing, ya, di rumah anggota jemaat, ya, secara bergilir. Dalam persekutuan di bait Allah dan di rumah-rumah itulah terasa sungguh menggembirakan. Maka dikatakan mereka dengan gembira dan dengan tulus hati mengikuti persekutuan itu, baik di bait Allah maupun di rumah-rumah. Jadi jemaat yang pertama ini suka berkumpul. Itulah gerakan Roh Kudus supaya mereka tetap bersatu. Mereka merasa ada satu ikatan di dalam Tuhan. Lalu berikutnya jemaat yang pertama yang suka berkumpul, mereka melakukan apa, ya? Berkumpul, bersekutu, lalu apa yang mereka lakukan? Kita akan lihat lebih jauh. Yang mereka lakukan adalah antara lain yang dengan jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Sekali lagi dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan rasul adalah
murid-murid yang pertama Tuhan Yesus waktu itu masih ada. Waktu itu rasul-rasul mendampingi jemaat yang pertama, dan jemaat pertama orang-orang yang percaya ini sadar akan keterbatasannya, akan kekurangannya, mereka haus akan firman Tuhan. Dan rasul-rasul ini memberikan pengajaran-pengajarannya, mendampinginya. Tentu dasarnya adalah Alkitab Perjanjian Lama, waktu itu Perjanjian Lama sudah ada, dan kesaksian mengenai Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena rasul-rasul inilah yang mengalami perjumpaan, pergaulan, pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Rasul-rasul ini boleh dikatakan saksi yang pertama yang mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus, yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, yang melihat pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan itu semua. Dan mereka senang dikatakan bertekun, ya. Bertekun itu artinya mereka sungguh-sungguh, ya, menikmati, merasakan indahnya pengajaran rasul-rasul itu. Tentu intinya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka jemaat yang pertama ini tentunya imannya semakin berkembang, ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan jemaat yang pertama waktu berkumpul itu? Dikatakan pada ayat 42b dan 46b, ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu 46b, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka memecahkan roti, ya. Memecahkan roti ini mengingatkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Ditulis dalam Matius pasal 26, ayat 26 sampai dengan 29, dan ayatnya sejajarnya. Jadi jemaat pertama ini, ya, juga mengenang Tuhan Yesus dengan memecah-mecahkan roti. Dan roti itu melambangkan dari tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan manusia. Di sini tidak dijelaskan apakah juga mereka minum minuman anggur, ya. Tetapi yang jelas memecah-mecahkan roti, ya, dengan gembira dan dengan tulus hati. Inilah kemudian menjadi salah satu dasar gereja-gereja melakukan perjamuan kudus atau Ekaristi bagi umat Katolik. Lalu berikutnya apa yang dilakukan jemaat yang pertama waktu mereka berkumpul? Ya, tentu mereka berdoa, memuji Tuhan. Di sana dikatakan pada ayat 42b, ya, mereka dikatakan selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ayat 47a juga dikatakan memuji Allah. Jadi mereka dengan bersuka cita menjalin relasi dengan Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, tapi juga berdoa, tapi juga memuji Tuhan. Jadi pada pokoknya ada 3 hal besar, 3 hal utama yang mereka lakukan. Pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mendengarkan firman Allah, lalu memecahkan roti, mengenang pengorbanan Kristus untuk keselamatan manusia, keselamatan dunia ini, lalu berdoa dan memuji Tuhan. Kalau kita perhatikan semuanya itu dalam rangka menjalin relasi dengan Tuhan. Katakanlah yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Tetapi apakah cukup mereka mengembangkan diri relasi dengan Tuhan secara vertikal? Oh, belum cukup. Mereka juga sadar betul tugas panggilan mereka juga. Bagaimana mereka berrelasi dengan sesama, dengan yang lain, dalam hubungan horizontal dengan sesama mereka. Dan itu yang dilakukan, yaitu jemaat pertama suka berbagi kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 44 dan 45, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tentu anggota jemaat yang dikatakan ribuan itu bervariasi status sosialnya ya. Ada yang kaya, cukup kaya, mungkin ada yang berkekurangan. Terus sebagai satu keluarga mereka saling peduli. Bahkan yang merasa mampu menjual harta, berbagi apa yang dimiliki, lalu ya untuk mereka membutuhkan. Dan ini bukan cara berlebihan, dikatakan sesuai ya dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Saudara-saudara, itulah dilakukan jemaat pertama. Bahkan mereka punya pandangan, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ayat 44. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menghayati bahwa harta milik ya atau kekayaan adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, karunia Tuhan, maka juga harus dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan, dipakai untuk kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan diri sendiri. Harta yang mereka terima dihayati sebagai karunia Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengaturnya, yang antara lain dipakai untuk kepentingan bersama. Saudara sekalian, lalu apa dampak dari cara hidup jemaat yang pertama ini bagi jemaat juga bagi masyarakat? Ternyata dampaknya sungguh luar biasa besar. Dalam ayat 47 dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang. Ini implisit tidak hanya disukai antara anggota jemaat, tapi juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar melihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama ini. Hidup dalam suasana gembira, saling peduli, saling menolong. Ya. Mereka seperti satu keluarga yang saling memperhatikan, bersuka cita, berdoa, dan seterusnya. Ini mungkin menarik banyak orang untuk melihat, mengalami apa sih yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka percaya, dibaptiskan. Maka dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka dan orang diselamatkan. Di sini perlu diperhatikan subjeknya adalah Tuhan. Subjeknya bukan para rasul, bukan manusia, bukan usaha manusia para rasul yang membuat jumlah bertambah, tapi Tuhan. Memang melalui manusia, tapi Tuhanlah yang berkarya, Roh Kuduslah yang berkarya. Jadi semua perkembangan gereja adalah karya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan manusia, bukan kemuliaan pemimpinnya, bukan kemuliaan pendetanya, majelisnya, dan seterusnya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Lalu selanjutnya yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari cara hidup yang pertama ini, jemaat yang pertama ini? Yang pertama, gereja atau persekutuan orang percaya terbentuk ada karena karya Roh Kudus. Roh Kuduslah membuat manusia percaya kepada Tuhan dan berkumpul, bersekutu menjadi gereja atau jemaat. Mereka mendengarkan kata-kata Tuhan, mereka mendengarkan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, lalu mereka bersekutu. Itu berarti bagi kita juga percaya, yang membuat kita percaya, yang membuat kita bersatu sebagai gereja adalah karya Roh Kudus. Kita berkumpul di gereja, khususnya konteksnya GKI Taman Cibudut Bandung, bukan sekedar maunya saya, tapi maunya Tuhan. Kita sebagai gereja supaya kita bersekutu. Roh Kudus memimpin kita untuk bersatu. Coba kita lihat anggota jemaat Taman Cibudut Bandung dari berbagai macam latar belakang, sosial, suku, bahasa, daerah, macam-macam, tapi Tuhan satukan. Ini karena karya Tuhan. Kalau karya manusia nggak mungkin. Dan itu berarti kalau Tuhan yang menyatukan kita, marilah kita hidup terus dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Apa yang mesti saya lakukan? Ya, kalau Tuhan sudah menyatukan kita, lalu bagaimana selanjutnya? Kita juga berdoa mohon pimpinan Tuhan. Oh, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, harus semakin melayani. Ya, lakukanlah itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Berdoalah apa yang Tuhan yang saya bisa lakukan.
dalam persekutuan gereja ini. Saya harus aktif bagaimana? Selain kebaktian ibadah, persekutuan doa, PA, dan pelayanan-pelayanan lain. Mungkin Tuhan juga memimpin saya untuk saya harus melakukan ini, itu, dan seterusnya untuk bersama-sama, untuk kepentingan dan kebaikan jemaat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi marilah kita terus hidup setia dalam pimpinan Roh Kudus dalam mewujudkan diri sebagai anggota jemaat Tuhan. Yang kedua, hakikat gereja atau jemaat adalah persekutuan. Ya, jadi Tuhan menyatukan persekutuan ini, maunya Tuhan, keinginan Tuhan. Kalau hakikat kita adalah persekutuan, maka kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya berdoa sendiri di rumah bisa, baca Alkitab di rumah bisa, mendengarkan khotbah segala macam bisa. Saya nggak perlu lagi ke gereja mewujudkan persekutuan. Ini keliru. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang tertutup, yang eksklusif, hanya hubungan dengan Tuhan saja. Kita juga perlu memupuk mengembangkan hubungan dengan sesama, baik sesama seiman sebagai gereja, juga sesama yang lain, nanti yang ketiga dengan orang lain. Dengan sesama seiman khususnya, bagaimana kita bersekutu, berbakti bersama, melayani bersama, berkegiatan bersama. Dan berkegiatan bersekutu bersama ini puncaknya memang hari Minggu. Kebaktian bersama, ibadah bersama. Tetapi di luar hari Minggu juga kita bisa mewujudkan persekutuan-persekutuan yang tidak kalah pentingnya. Untuk mewujudkan diri sebagai gereja, persekutuan orang percaya itu antara lain yang mau saya tekankan adalah persekutuan wilayah. Anggota jemaat Gereja Taman Jubilee Bandung begitu banyak dan menyebar sekali dari paling utara, selatan, barat, timur, ada semua. Maka dikelompokkan menjadi wilayah-wilayah yang relatif berdekatan, ya, wilayah tengah, barat, timur, utara, selatan, juga ada 1, 2, dan seterusnya. Tiap bulan mereka mengadakan persekutuan wilayah. Di sinilah kita ikut ambil bagian di dalamnya. Kita mewujudkan diri sebagai anggota persekutuan melalui persekutuan wilayah kita. Dan dalam persekutuan lebih kecil di wilayah kita bisa saling mengenal. Ya, kita bisa saling peduli, saling mendoakan, saling mengerti pergumulan masing-masing. Itulah indahnya persekutuan, khususnya persekutuan wilayah. Ya, jadi saya sarankan, saya dorong, baik pengurus wilayah maupun anggota wilayah, mari kita kelola persekutuan wilayah dengan baik. Di sana basic-basicnya, dasarnya, ya. Kalau persekutuan wilayah berkembang, kejemaatan itu berkembang. Lalu yang ketiga, tadi sudah saya katakan, mesti kita bersekutu dengan sesama yang lain, walaupun tidak seiman. Yang istilah saya adalah, yang ketiga adalah kehidupan kita baik secara pribadi maupun sebagai gereja harus berdampak positif pada lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Berdampak positif. Kehadiran kita secara pribadi maupun bersama sebagai gereja berdampak yang baik bagi lingkungan. Bahwa dampak yang positif tadi, ya, baik bagi tetangga, ya, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat sekitar kita, kehadiran kita pribadi bisa memberikan suasana yang nyaman, damai, hidup dalam kerukunan, saling menghargai, solidaritas, ya. Kita bergaul dengan siapapun juga, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun yang kita jumpai tanpa membeda-bedakan. Kita nampakkan hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan inilah kesaksian kita sebetulnya, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Hidup dalam persekutuan yang indah, persekutuan kasih dengan Tuhan, dengan sesama kita pancarkan keluar. Sehingga orang lain, masyarakat, tetangga, teman, dan seterusnya bisa melihat betapa indahnya hidup dalam persekutuan itu. Kesaksian kita sehingga mereka juga akhirnya ingin merasakan keindahan juga bersama dengan kita, masuk dalam gereja, bergabung dengan kita semua. Saudara-saudara sekalian, itulah tema kita PA kali ini, cara hidup jemaat yang pertama, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita
wujudkan saat ini, supaya jemaat kita juga terus maju, berkembang, dan bersemangat dalam hidup pelayanannya. Kiranya PA ini menjadi berkat, selamat menjadi anggota jemaat Tuhan yang hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memimpin kami semua untuk bisa melihat, memahami, dan merenungkan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama yang dibentuk oleh Roh Kudus yang menyatukan mereka, dan mereka hidup dalam suasana yang indah, persekutuan persaudaraan yang indah, persekutuan dengan Tuhan juga dengan sesama, sehingga mereka menjadi sesuatu yang menarik bagi lingkungan sekitar. Kehidupan mereka disukai banyak orang, memancarkan kasih Tuhanlah yang mereka teruskan, sehingga orang banyak juga semakin mengenal kasih Tuhan itu. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, semangat, dan hikmat untuk bisa meneladani dan belajar dari jemaat yang pertama. Kami selalu bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan, bertekun dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam perjamuan kudus. Dan kami juga hidup setia kepada Tuhan, tidak hanya dalam lingkungan gereja, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di rumah, lingkungan tetangga, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, dan dimanapun, sehingga kehidupan kami berdampak positif bagi lingkungan, sehingga banyak orang tertarik dengan kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKT Menjebur Bandung juga yang mengikuti PA ini, dan berkatilah kehidupan mereka semuanya. Tuhan, kuatkan dan mantapkan iman mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan bersuka cita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Yang berdoa khususnya bagi majelis jemaat dan badan pekerja majelis jemaat GKT Menjebur Bandung yang sudah memimpin, melayani jemaat Tuhan. Berikanlah hikmat kepada mereka semuanya, sehingga mereka boleh memimpin dan melayani dengan baik dan benar, dan pelayanan mereka boleh memberikan sukacita bagi mereka juga bagi jemaat. Kami juga berdoa untuk program kerja jemaatmu tahun 2003, 2004, 2024, Tuhan juga berkati, sehingga melalui program kerja baik yang bersifat persekutuan, kesaksian, pelayanan, pembinaan, dan semua program itu dengan berkat Tuhan boleh membangun iman jemaat, juga berdampak positif bagi lingkungan masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Kota Bandung, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia ini, dengan banyak nama gereja, tapi kiranya itu semua tidak membuat kami saling menjelekkan, menjatuhkan, tapi kami sadar semua adalah satu tubuh Kristus, sehingga kami bisa bekerja sama, saling mengakui sebagai saudara seiman, saling menghargai, sehingga orang merasakan kami adalah satu di dalam Tuhan, dan itulah kesaksian kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kami semuanya sampai dengan saat ini, dan kami percaya memimpin kami dalam kehidupan kami selamanya. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian PA kita kali ini. Selamat menjadi anggota jemaat Tuhan yang disukai banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.